warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kepada Allah, Rabb semesta alam, yang dengannya lah kita diberi nikmat sehat, nikmat iman yang sampai hari ini masih kita rasakan. Hadirnya saya di sini, saya akan membahas tafsir surah Al-Hasr ayat 21 sampai 24. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Firman-Nya, "Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung yang kokoh, maka engkau akan melihatnya, gunung tersebut tunduk dan patuh, bahkan akan pecah karena takutnya kepada Allah. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang luar biasa. Al-Quran pun dapat membuat gunung terpecah belah, bahkan Al-Quran dapat membuat gunung tersebut hancur. Nah, seharusnya ketika bahkan gunung pun dapat hancur apabila diperdengarkan ayat Al-Quran, apalagi seharusnya hati manusia. Hati manusia yang terkenal lemah, maka ia harusnya luluh dengan Al-Quran ini. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan demikianlah perumpamaan yang kami buat agar manusia mau berpikir. Ayat selanjutnya, wallahu la ilaha illahu. Dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah. Mengapa hanya Allah yang berhak disembah? Allah menyebutkan pada dalil kata selanjutnya, ialah alimul ghaibi wasyahadah, ialah warrahmanur rahim. Nah, alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Maksudnya Allah meliputi segala sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh manusia. Dan asyahadah, Allah mengetahui segala yang nampak. Artinya segala sesuatu Allah pasti maha mengetahui. Bahkan daun jatuh pun tidak ada yang Allah tidak diketahui. Dan War-Rahmanur Rahim, dialah Allah yang maha mengasihi lagi maha penyayang. Ar-Rahman artinya Allah yang maha rahmat. Dalam sebuah hadis Rasulullah, Allah mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di muka bumi, dan dengan satu rahmat itu manusia saling berkasih sayang. Dan sisanya 99 rahmat Allah simpan di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Nah, maksud Ar-Rahman di sini, Ar-Rahman Allah meliputi semua makhluknya. Bahkan orang-orang kafir pun Allah lah yang memberinya rizki. Dan Ar-Rahim adalah sifat Allah yang hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman. Ya, Allah berfirman, wallahu ladzi la ilaha illahu.
Tidak ada ilah yang berhak diibadahi atau disembah melainkan Allah. Di sini Allah mengatakan bahwa ialah Tuhan satu-satunya, ialah Tuhan Rob semesta alam yang kita tidak boleh berbuat kesyirikan sekalipun terhadap ya. Nah, mengapa ia mengatakan ia berhak, ia adalah Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi pada kalimat berikutnya? Karena dia maha merajai, ia huwa al-malik, ia maha raja atas segala sesuatu, yang artinya Allah meliputi segala makhluknya, ia berkuasa penuh atas segala makhluk ciptaannya. Kemudian Al-Quddus, Allah artinya maha suci, Allah maha suci terhadap aib dan kekurangan-kekurangan, tidak seperti manusia, tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kemudian ya As-Salam, Allah artinya maha pemberi selamat. Kemudian Al-Mu'min, Allah mempunyai sifat Al-Mu'min, yaitu Allah dalam menurut Ad-Dohak, Al-Mu'min berarti yang maha memberi rasa keamanan. Artinya Allah memberi rasa aman kepada makhluknya bahwa ia tidak akan pernah zalim sedikitpun terhadap makhluknya, bahwa ia akan menunaikan janji pada orang-orang beriman bahwa ia kelak akan memasukkan orang-orang beriman kepada surga, dan ia juga akan menunaikan janjinya bahwa orang-orang kafir kelak akan dimasukkan kepada neraka. Kemudian Al-Muhaimin, bahwa Allah adalah maha pemelihara. Artinya kita tidak akan pernah merasa khawatir jika percaya bahwa Allah adalah maha pemelihara, bahwa hidup, mati, kaya atau miskin, semuanya ada dalam pemeliharaan Allah. Dan Allah juga bersifat Al-Aziz, yaitu Allah yang maha perkasa, yaitu Allah maha kuat. Tidak ada seorang pun atau tiada satu pun yang dapat mengalahkan kekuatan Allah, dan tidak ada satu pun yang dapat mendominasi Allah. Kemudian Al-Jabbar, yaitu Allah maha memiliki segala sesuatu keagungan. Artinya semua makhluk berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Al-Mutakabir, yaitu Allah bersifat maha sombong dan maha agung. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah mengatakan, kesombongan adalah sarungku dan keagungan adalah selendangku. Barang siapa yang mengusikku di salah satunya, maka aku akan masukkan ia ke dalam neraka. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia tidak berhak sombong, tidak berhak merasa agung, karena hakikatnya segala sesuatu yang Allah berikan dan apa yang kita miliki hanya pemberian Allah. Wal Aziz, dan subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah atas kesirikan yang mereka lakukan. Pada ayat terakhir Allah berfirman, wallahul khaliqul bari'ul musawwir, dan dialah Allah yang maha menciptakan, maha mengadakan, dan maha membentuk. Nah, di sini Allah menggunakan Al-Khaliq dan Al-Bari. Keduanya sama-sama berarti menciptakan. Namun menurut ulama, jika Al-Khaliq bersamaan dan Al-Bari, maka Al-Khaliq di sini diartikan sebagai yang mentakdir atau yang memplanning. Kemudian Al-Bari adalah yang mengeksekusi planning tersebut. Kemudian Al-Musawwirlah yang membentuk dari ciptaan Allah yang telah ditakdirkan, ditetapkan, dan dibentuk tadi. Lahul asmaul husna, bagi Allah lah nama-nama yang terindah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, maka keseluruhan langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini Allah dengan segala keperkasaannya, segala kekuatannya, ia tetap menggunakan bijaksana, karena
hanya Allah lah yang maha perkasa lagi bijaksana. Sebagian manusia yang dengan kekuatannya namun tidak bijaksana, ataupun dengan kebijaksanaannya manusia kadang tidak perkasa. Namun ialah Allah yang maha suci, Dia yang maha memiliki segala keduanya. Inilah penjelasan tafsir surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 yang telah saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf, karena pada dasarnya manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.